sini nama saya Faizal Febrianto, MPM 06 2018 1.06995. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari modul 1 yang ini adalah ke modul 2. Yaitu pada modul 2 ini saya akan mengisi sebuah data yang sudah saya buat tabel-tabelnya pada modul 1. Oke, mari kita mulai. Oke, di sini ada beberapa tabel yang pada dari modul 1. Ada tabel pegawai, pelanggan, kurir, pemasok, kategori, produk, pemesanan, detail pemesanan. Oke, di sini yang pertama yaitu adalah kita disuruh mengisikan tabel pegawai dengan beberapa ID pegawai, nama belakang, nama depan, yaitu tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Oke, di sini yang pertama adalah kita menggunakan query atau perintah insert all. Kemudian selanjutnya kita isikan dengan pegawai into pada tabel, nama tabel. Kemudian atributnya di sini ada ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon. Kemudian kita values dengan isinya yaitu 1 ID pegawainya. Kemudian nama depan kita isikan bejo. Kemudian nama belakang kita isikan dengan subbejo. Kemudian yang selanjutnya tanggal lahirnya kita buat _date. Kemudian kita isikan tanggal 1 bulan 10 tahun 1998. Oke, kita di sini ada DD, MM atau YY. Yang ini maksudnya adalah DD itu ada day atau hari, MM adalah month atau bulan, years 4 ini adalah tahun. Oke. Selanjutnya setelah isikan tanggal lahir, kita isikan alamat. Yang di sini alamatnya adalah Bobo. Kemudian kode posnya 69198. Kemudian yang bernomor telepon 123 sampai 9. Dan seterusnya sampai di sini kita memiliki sekitar 5 yang kita isikan. Yang terakhir kita isikan dengan nama Benny, nama depan, Pratama, nama belakang, date sekitar adalah tanggal lahir. Kemudian alamat Sukolilo, kode pos ini 06901, nomor telepon 5 sampai 4 ini. Kemudian select one from dial. Kemudian kita create tabel dan tabel akan membuat. Oke, selanjutnya di sini saya sama seperti yang yang pegawai, kita isikan pelanggan dengan ID, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Kemudian yang kita isikan di sini adalah 1. Nama pelanggan 1 adalah Tommy. Nama depan pelanggan di sini adalah Maulana. The date di sini 31/10/1998. Oke, selanjutnya kita isikan sesuai pada kode pos dan kita isikan sesuai dengan atribut yang ada di sini dengan yang kita inginkan, sama halnya seperti yang ada di tabel pegawai. Oke, kita langsung aja pada tabel kurir. Oke, di sini di tabel kurir sama, kita hanya butuh ada perintah insert yang di sini adalah kita isikan kurir dengan
atribut yang ada di sini adalah ID kurir, nama perusahaan, nomor telepon, dan kemudian kita isikan dengan atribut-atribut ini yang kita inginkan. Ya, contohnya yang satu adalah kurir, insert R, kemudian into kurir, nama tabel, kemudian buka kurung atribut yang ada di kurir, ID kurir, nama perusahaan, nomor telepon, kemudian kita isikan dengan satu ya sebagai ID kurir. Bernama perusahaan kita isikan dengan Indomart, kemudian nomor telepon kita isikan 1 sampai 9, itu sebagai contoh. Kemudian selanjutnya kita isikan sama seperti contoh pertama. Kemudian di sini saya hanya mengisikan sampai 5 saja, yaitu yang terakhir ada ID kurirnya itu 5, kemudian nama perusahaan Jeperindo, kemudian nomor telepon 5 6789 123 4. Kemudian yang langkah terakhir kita select one from dual, kemudian akan 5 row akan dibuat. Selanjutnya di sini setelah kita isikan tabel kurir, kita isikan tabel pemasok. Di tabel pemasok ini bersama kita menggunakan peta insert, kemudian kita contohkan satu aja di sini. Sebenarnya semua bersama sih, tapi cuma perbedaan atribut itu yang saya maksud. Di sini into pemasok, ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan telepon. Kita isikan sebagai contoh 1 distri Indomart, kemudian alamat di Lombok, kode pos di sini 6919, kemudian nomor telepon 1 sampai 9. Sebagai contoh kita isikan sebanyak 5 aja. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan tabel kategori. Nah, di tabel kategori ini perbedaannya adalah mungkin di sebelumnya pada tabel pemasok, di tabel kategori itu kita langsung mengisikan 5-5-nya dalam satu perintah. Tapi pada tabel kategori ini kita disuruh untuk mengisikan satu persatu data yang ada di kategori ini. Yang tadi kan kita isikan satu query sebanyak satu query, maksud saya banyak yang kita inputkan. Kalau di sini kita inputkan satu persatu. Kemudian insert into nama tabel, buka kurung atribut. Yang atribut di sini adalah ID kategori, nama kategori. Kemudian yang kita isikan adalah contoh ID kategori di sini ada 1. Kemudian nama kategori di sini adalah makanan. Nah, itu contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua di sini adalah bersama, tapi perbedaannya kita isikan dengan berbeda atribut atau berbeda isi fieldnya. Di sini kita buat insert into kategori 06995 atau nama tabel. Kemudian di sini ada atribut yaitu ID kategori, nama kategori, kan kita isikan dengan ID kategorinya adalah 2, kemudian nama kategori minuman. Dan seterusnya. Kemudian di sini di sini saya membuat 5 kategori, yaitu yang kategori terakhir adalah baju. Selanjutnya kita membuat tabel produk. Kita isikan tabel produk
dengan isi yang kita inginkan. Oke. Di sini kita menggunakan insert all, bukan menginputkan satu-satu tapi kita inputkan sekaligus. Oke, di sini produk insert all into nama tabel atributnya yaitu ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk sama harga satuan, stok produk. Dan kita isikan di mana ID produk 1, kemudian ID pemasok 1, ID kategori 1, kemudian nama produk kita isikan dengan Indomie. Harga satuan kita isikan dengan 2.500 dengan stok produk yaitu 30 dan seterusnya. Oke, di sini saya tidak isikan banyak-banyak. Di sini saya isikan sekitar 5 pemasukan. Oke. Selanjutnya kita isikan pada tabel pemesanan. Oke, di tabel pemesanan ini sedikit lebih banyak. Oke, di sini sama kita inputkan atau kita masukkan tabel pemesanan ini sebanyak 5, yaitu contohnya kita siapa contoh 1 di sini. Kita masukkan banyak atau kita masukkan lebih dari 1. Oke, di sini contohnya adalah insert all, kemudian into nama tabel, kemudian atribut yang di sini adalah ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, sama harga total. Kita masukkan values-nya yaitu ID pemesanan sebanyak ID pemesanan itu 1, ID pelanggan 1, ID pegawai kita inisialkan 1, kemudian ID kurir kita inisialkan sebagai 1. Kemudian tanggal pemesanan di sini adalah tanggal 1, kemudian bulan 1 tahun 2017. Nah, di sini kemudian pada tanggal pengiriman kita isikan dengan tanggal 2 bulan 1 2017. Kemudian kita isikan alamat pengiriman Bobo, kemudian harga total di sini 6.000. Oke, dan kita isikan sebanyak 5. Oke, selanjutnya kita isikan pada detail tabel pemesanan. Oke, di detail tabel pemesanan ini kita menggunakan query insert all, yaitu dimana into nama tabel, detail pemesanan, memiliki atribut ID produk, ID pemesanan, jumlah dan diskon. Kita isikan di sini sebagai salah satu contoh aja. Di sini ID produk itu kita isikan 1, ID pemesanan kita isikan 1, jumlah kita isikan 1, diskon kita isikan 10 dan seterusnya. Dan di sini saya masukkan sebanyak 5. Oke, kemudian selanjutnya pada soal yang kedua kita disuruh update menggunakan query update atau biasa disebut dengan perintah update. Oke, langsung saja. Di sini saya di sini saya melihat tabel dan terjadi yang saya ubah atau yang saya update adalah tabel pegawai 06995. Oke, di sini ada query set line size 200 titik koma, itu berfungsi sebagai mengatur. Tadi kalau tidak saya ketikkan query di sini akan tidak serapi ini mungkin. Oke, langsung aja. Oke, di sini kita select atau kita
lihat pada tabel pegawai ini, yaitu select bintang from pegawai 06 yang di sini ada isinya ya ini. Kemudian selanjutnya kita buat perintah update, yaitu update pegawai 06995. Selanjutnya kita set nama tekan sebagai Lala, nama belakang sebagai Febri, kemudian where ID pegawai itu 1. Nah, kemudian row update. Kemudian kita lihat tabelnya. Dan di sini yang kita sudah kita yaitu nama depan sebagai Lala, nama belakang sebagai Febri, kemudian ya udah, yang kita ubah di sini adalah cuma nama depan sama nama belakang. Dan ini hasilnya. Kemudian yang kedua sama, kita update pegawai dengan set nama depan Faisal, kemudian nama belakang kemudian kita view atau kita select from pegawai, yaitu ini. Kemudian sebagai contoh kedua kita sebagai yang kedua ini adalah dimana kita disuruh untuk menghapus sebuah isi atau field yang di sini yang kita inginkan atau yang kita tuju. Contohnya di sini, di sini. Di sini kita contohkan sebagai kita contohkan yang pertama delete from detail pemesanan, kemudian npm. Selanjutnya kita where, di mana yang kita tujukan di sini adalah ID produk sama dengan 4. Dan enter. Selanjutnya jika berhasil akan muncul one row deleted. Kemudian kita lihat yaitu select bintang from detail pemesanan, kemudian npm. Nah, di sini pada ID produk yang saya hapus adalah nomor 4. Nah, dan di sini nomor 4 sudah tidak ada. Selanjutnya di sini di mana soal selanjutnya, buatlah query di mana menampilkan kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dari setiap pegawai yang nama depannya memiliki huruf A semua dan mempunyai nama belakang E dengan ID pegawai kurang dari 5. Dan di sini kita coba kita gunakan perintah atau query. Di sini select kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, from yaitu sebuah tabel pegawai atau from nama tabel pegawai 0695. Kemudian di mana nama depan kita inisialisasikan like dengan A, kemudian nama belakang kita inisialisasikan dengan E, dan seperti yang tadi ID pegawai kurang dari 5. Kemudian kita enter dan hasilnya adalah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.